Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita ke materi pelajaran, Pak Guru akan absen dulu. Nani Sumarni Sakit, Pak. sakit. Muhammad Ihsan Nur, Santi Elizabeth Handamai, Ada, Pak. Winda Kurniawati. Belum masuk ya, Pak. Oke, baik anak-anak yang tidak masuk, mari kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mohon kepada Santi untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas cerita fantasi. Mungkin anak-anak pernah dengar, apa itu cerita fantasi? Ihsan mungkin? Santi? Iya, Pak. Pernah dengar enggak istilah cerita Belum, fantasi? Belum ya. Ihsan? Belum, Pak. Belum juga, oke. Yang lain belum masuk. Tolong jelasin ke kami, Pak. Cerita Oke. fantasi itu apa? Ya, baik, maksud Pak Guru menanyakan tadi itu, Pak Guru ingin mengukur pemahaman kalian dasar tentang cerita fantasi. Kalau gitu kita akan masuk saja ke materi. Pak Guru akan tampilkan teks cerita fantasi adalah bahan tulis yang berbentuk tulisan yang biasanya menggambarkan imajinasi atau hayalan belaka. Ciri-ciri dari cerita fantasi itu bersifat fiksi, kemudian terdapat keanehan-keanehan yang di luar nalar manusia, seperti sihir dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Kita lanjut ke unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama adalah tema, kemudian alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Kemudian struktur cerita fantasi, orientasi, kemudian konflik, resolusi, dan ending. Kita lanjut ke struktur cerita fantasi, mulai dari jenis-jenisnya. Yang pertama, jenis-jenisnya bisa berbentuk fantasi total, kemudian fantasi irisan. Nanti untuk memperdalam materinya ada materi yang sudah Pak Guru bagikan melalui link pembelajaran. Untuk sementara Pak Guru lanjutkan dulu ke kaidah kebahasaannya. Menggunakan sudut pandang penokohan, kemudian menggunakan kata sifat, menggunakan kata metafora. Selanjutnya, langkah penyusunan cerita fantasi, membuat rangkaian peristiwa, menggambarkan ide cerita fantasi. Ini ciri-cirinya tadi sudah Pak Guru jelaskan secara garis besarnya. Sekarang kita perdalam sedikit mengenai ciri-ciri cerita fantasi. Bersifat fiksi maksudnya memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Misalnya, kalau biasanya hewan tidak bisa berbicara, di cerita fantasi digambarkan bisa berbicara. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan menembus batas atau bersifat fiksinya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya di dalam cerita terdapat keanehan, seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Kemudian yang ketiga, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh yang memiliki keunikan tersendiri atau mungkin memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri cerita fantasi adalah menggunakan hayalan. Maka cerita ini termasuk dalam kategori cerita fiksi. Unsur-unsurnya tadi sudah Pak Guru jelaskan secara garis besarnya. Ada tema. Tema itu yaitu ide yang paling mendasar atau yang dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu cerita.
Yang ketiga, alur, yakni jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Kemudian selanjutnya, tokoh dan penokohan adalah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Selanjutnya, latar adalah tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Selanjutnya, sudut pandang ialah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Yang terakhir adalah amanat. Sebagaimana kita ketahui, amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui ceritanya, bisa tersirat maupun tersurat. Strukturnya untuk cerita fantasi, yang pertama orientasi, konflik, resolusi, dan ending. Bisa dibaca materinya sambil dibaca. Orientasi itu adalah sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Kemudian yang kedua, konflik, yaitu suatu bagian di mana adanya permasalahan dimulai dari awal hingga menuju ke puncak permasalahan. Yang ketiga, resolusi, yakni salah satu bagian untuk menyelesaikan dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Adapun pengertian resolusi sendiri merupakan penentu yang akan mengarah pada ending. Ya, yang terakhir adalah ending, merupakan penutup cerita fantasi. Biasanya ending dari cerita fantasi itu menunjukkan kelebihan-kelebihan daripada tokoh-tokoh yang menjadi tokoh utamanya. Mungkin sampai di sini penjelasan Pak Guru. Silahkan sambil memperdalam materi, sambil membaca. Kalau memang ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa didengar suaranya? Belum? Bisa Pak Guru. Kita lanjutkan dulu. Aktifkan kameranya. Kita akan... Pak, ya. Terima kasih. Kita akan simpulkan materi kita. Tadi sudah Pak Guru jelaskan struktur cerita fantasi. Kemudian untuk tugas hari ini Pak Guru sudah bagikan melalui WhatsApp masing-masing. Nanti silahkan dibuka. Nanti tugasnya diselesaikan di rumah. Bisa bertanya kepada orang tuanya, atau mungkin ada kakak atau kerabatnya bertanya mengenai tugas yang Pak Guru berikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya, anak-anak sekalian. Jelas, Pak Guru. Jelas. Nani Sumarni? Sudah jelas, Pak. Santi mungkin? Sudah jelas, Pak. Ya. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran daring ini memang kendalanya di jaringan anak-anak sekalian, tapi harus kita jadikan. Karena apa? Karena pembelajaran daring ini nanti kita akan sering gunakan pada pelajaran selanjutnya. Tugas-tugas kita dikirim ke WA. Pertanyaan yang bagus sekali dari Nani Sumarni melalui WA ya. Halo, bisa via WA tugasnya ya. Mungkin ada yang lain. Kalau memang tidak ada, pembelajaran kita hari ini berjalan sangat bagus. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa. Berdoa mulai. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.